Oke, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kita riset operasi. Oke, pada pertemuan ini atau pembelajaran kita ini kita masih lanjut dari sebelumnya ya. Bagaimana kita mengimplementasikan ya suatu metode simplex tersebut dalam menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman linier gitu ya. Nah, untuk mempermudahnya, oke. Misalkan diberikan suatu masalah pemrograman linier dalam bentuk model matematika. Biasanya memang dimodelkan dalam bentuk matematika ya, untuk mempermudah dalam proses penyelesaiannya, maka tentukan solusi dari masalah berikut menggunakan kaidah metode simplex gitu ya. Nah, di sini kasusnya yaitu adalah minimum dari fungsi f sama dengan min 3x1 dikurangi 2x2. Subjektunya atau kendalanya adalah x1 dikurangi x2 kurang dari sama dengan 1. 3x1 dikurangi 2x2 kurang dari sama dengan 6, di mana variabel non-negatifnya yaitu x1 dan x2 pastinya lebih besar sama dengan 0. Nah, bagaimana proses kita mengimplementasikan ya metode simplex ini? Pastinya pertama, masalah pemrograman linier ini ya. Yang pertama, haruslah kita rubah masalah pemrograman linier menjadi bentuk standar, di mana bentuk standar itu yaitu fungsi objektifnya berupa fungsi minimasi dan subjektunya atau kendalanya berupa sama dengan, gitu ya. Nah, tadi kasus permasalahannya sudah bentuk minimasi, maka tidak perlu kita rubah apa-apa. Maka sudah bentuknya minimum F sama dengan min 3x1 dikurangi 2x2. Subjektunya, karena tadi kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan variabel select pertama sama dengan 1, gitu ya. Kemudian 3x1 dikurangi 2x2 ditambah variabel select 2 sama dengan 6. Di mana variabel non negatifnya pastinya bertambah. Karena apa? Kita menambahkan dua variabel select ya. Jadi ada x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk standarnya, maka akan kita rubah menjadi bentuk standar kanonik atau kita rubah ke dalam bentuk kanonik. Harapannya dalam bentuk kanonik ini akan mempermudah kita akan menemukan solusi visible. Nah, bagaimana cara merubahnya ke dalam bentuk standar kanonik ya? Kendala pertama, X1 dikurangi X2 ditambah S1 sama dengan 1. Kemudian 3x2 dikurangi x2 ditambah s2 sama dengan 6 merupakan kendala yang kedua. Kemudian untuk fungsi optimasinya atau fungsi objektifnya ya, itu ada min 3x1 dikurangi 4x2. F-nya kita pindah ruas, maka dia akan kita tambahkan ya. Karena kita pindah ruas, maka F-nya akan berubah jadi min F gitu ya, sama dengan 0. Dari sini jelas bahwa variabel basisnya adalah S1, S2, dan min F. Sedangkan variabel non-basisnya adalah X1 dan X2. Setelah kita mendapatkan bentuk standar kanonik, maka kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Apa itu? Implementasikan bentuk standar kanonik tersebut pada tabel simplex. Ya, pada iterasi ke-0 kita tahu variabel basisnya tadi sudah jelas. Ada S1, S2, min F. Keseluruhan variabelnya adalah X1, X2, S1, dan S2. Kemudian ada min F sama BI. BI ini merupakan ruas kanannya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex, kita lihat pada kendala pertama. Kendala pertama bahwa nilai X1 ya, koefisiennya adalah 1. X2 adalah min 1, S1 1, S2-nya 0, min F-nya 0, BI-nya ya adalah 1. Karena apa? Pada ruas kanan pada kendala pertama nilainya adalah 1. Kemudian kita lihat pada kendala kedua, nilai X1 adalah 3, nilai X2 adalah min 2, nilai S1-nya 0, S2-nya koefisiennya 1, min F-nya 0 karena tidak ada variabel min F, kemudian BI-nya 6. Kemudian kita lihat pada fungsi objektifnya, kita tahu X1-nya adalah min 3, X2-nya adalah min 2, S1-nya 0, S2-nya 0, min F-nya 1, dan BI-nya adalah 0. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tabel simplex,
pertama, sesuai dengan langkah kita mengerjakan algoritma metode Simplex, kita akan mencari kolom kunci atau kolom pivot gitu ya. Kolom kunci didapatkan dari mana? Kita lihat pada baris fungsi objektif atau pada baris min F ya. Di sana kita pilih paling negatif. Ternyata yang paling negatif adalah min 3. Otomatis pada kolom yang berkaitan dengan min 3 ini menjadi kolom kunci. Ya, ketika ada kolom kunci pasti akan menemukan namanya variabel masuk. Berarti variabel masuknya adalah X1 ya. Setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita akan menentukan namanya baris kunci. Di mana baris kunci ini bisa kita dapatkan melalui rasio. Rasio itu bisa kita dapatkan dari membagi ruas kanan dengan angka yang ada di kolom kunci. 1 dibagi dengan 1, yaitu dapatnya 1. 6 dibagi dengan 3, dapatnya 2. Kemudian kita bandingkan, ternyata 1 sama 2 minimumnya adalah 1. Sehingga 1 yang kita pilih, otomatis karena 1 yang kita pilih, maka baris pertama atau baris yang ada di S1 itu kita pilih sebagai baris kunci. Ya, karena ada baris kunci, pasti akan ada namanya variabel keluar. Variabel keluarnya siapa? Berarti S1. Dengan demikian, ya, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, ya itu adalah 1. 1 ini kita sebut dengan angka pivot atau angka kunci. Karena kita sudah menemukan angka pivotnya, maka bisa kita lakukan operasi reduksi pivot dengan elemen A11 sama dengan 1. Maksudnya A11 ini dia terletak pada baris pertama kolom pertama, yaitu nilainya 1. Dengan variabel masuknya tadi sudah jelas, yaitu X1, dan variabel keluar adalah S1 juga, sehingga diperoleh iterasi ke pertama. Ya. Caranya untuk mendapatkan iterasi pertama, kita harus menjadikan angka kunci harus berubah jadi 1. Dan ternyata angka kunci sudah 1, ya sudah, kita tidak perlu merubah apapun. Ya, setelah angka kunci 1, kita akan merubah, selain angka kunci 1 tadi harus berubah jadi 0. Berarti 3 harus berubah jadi 0, min 3 harus berubah jadi 0. Dengan cara bagaimana? Kita akan menjumlahkan baris kedua, ya. Baris kedua kita kurangi dengan 3 dikalikan baris pertama. Berarti 3 dikurangi 3 dikalikan 1 dapatnya 0 kan gitu ya. Kemudian min 2 dikurangi 3 dikalikan min 1 dapatnya berapa? 0 dikurangi 3 dikalikan 1 dapatnya berapa dan seterusnya. Kemudian untuk yang min 3 biar 0 bagaimana? Pastinya min 3 ditambah 3 dikalikan baris pertama. Jadi angka kunci ini akan sangat berfungsi sekali dalam proses untuk menolkan ya. Nah, caranya bagaimana? Pakai penjumlahan, pengurangan itu saja, tidak ada yang lain. Oke. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan pada iterasi pertama di mana variabel keluar akan digantikan oleh variabel masuk, yaitu X1, ya, di mana X1 sudah 1, 0, 0, X2-nya min 1, 1, min 5, untuk S1-nya 1, min 3, 3, S2-nya 0, 1, 0, min F-nya 0, 0, 1, BI-nya 1, 3, 3. Nah, dari sini kita lihat, apakah pada baris min F masih ada tanda negatif atau nilai yang negatif? Ternyata masih ada, yaitu min 5. Dengan demikian, min 5 akan berkolaborasi atau ya berkesinambungan dengan namanya kolom kunci. Ketika di situ ada kolom kunci, maka akan ada namanya variabel masuk, yaitu X2 menjadi variabel masuk. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan kolom kunci, kita akan menentukan namanya baris kunci. Melalui apa? Rasio, perbandingan rasionya. Kita lihat bahwa pada prosesnya, ya, rasionya kita dapatkan ketika 1 dibagi dengan min 1. Berarti kan negatif. Kita ingat rasio harus lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Maka 1 dibagi dengan min 1, maka rasionya tidak ada. Kemudian 3 dibagi dengan 1, dapatnya adalah 3. Maka kita pilih otomatis 3 ya. Karena kita pilih 3, dengan demikian
Baris kedua merupakan baris kunci dan S2 menjadi variabel keluar. Kemudian perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 1. Ya, harusnya 1 ini menjadi kolom kunci gitu ya. Dan kita akan merubahnya menjadi 1. Karena kebetulan di sini sudah nilainya 1, maka kita tidak perlu untuk merubahnya menjadi 1. Maka langkah selanjutnya kita akan menolkan yang lainnya. Min 1 harus jadi 0, min 5 harus jadi 0. Di mana caranya otomatis baris pertama kita tambahkan dengan baris kedua. Karena apa? Min 1 tambah 1, 0. Kan gitu. Kemudian untuk baris ketiga, maka caranya adalah min 5 ditambah 5 dikalikan baris kedua. Barulah kita akan mendapatkan 0 juga. Oke, dari sini kita akan mendapatkan iterasi kedua. Di mana iterasi kedua sudah ada X1 dan X2 berubah ya. Kemudian min F. Kemudian nilai X1-nya sudah 1, 0, 0 pada kolom X1, kemudian pada kolom X2 ada 0, 1, 0, pada kolom S1 min 2, min 3, min 12, kemudian pada kolom S2 ya ada 1, 1, 5, kolom min F 0, 0, 1, kolom BI adalah 4, 3, 18. Terus apakah ini sudah berhenti? Kita cek pada baris min F masihkah ada yang negatif? Ternyata masih ada, yaitu min 12. Dengan demikian, min 12 ini akan sinergi dengan namanya kolom kunci. Dengan demikian, maka S1 ya akan menjadi kolom kunci, S1 menjadi variabel masuk. Ketika sudah menemukan variabel masuk, maka kita akan menentukan namanya baris kunci, di mana caranya adalah ruas kanan dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci. 4 dibagi min 2 tidak bisa, karena negatif, rasio harus lebih besar dari 0, besar sama dengan 0 ya. 3 dibagi min 3 juga negatif. Ternyata rasionya semuanya tidak bisa kita tentukan. Karena rasionya tidak bisa kita tentukan, maka kasus ini kita hentikan. Karena apa? Kita sudah tidak bisa berjalan lagi. Oleh karena itu ya, terlihat bahwa rasio pada iterasi selanjutnya tidak bisa ditentukan. Sehingga gitu ya. Sehingga iterasi dihentikan. Dan kasus ini disebut dengan kasus linear programming tidak terbatas atau unbounded. Ya. Karena apa? Karena kita sudah tidak bisa menentukan kondisi yang paling optimalnya seberapa. Secara umum teoremanya jika koefisien dari variabel masuk ya memiliki non negatif atau nol pada sembarang iterasi, maka disimpulkan bahwa pemrograman linear ini adalah pemrograman tidak terbatas atau unbounded. Artinya pada kasus ini kita akan melihat ya bahwa pada kondisi kolom kunci ya pada variabel masuk ya kolom kuncinya semuanya bernilai negatif. Artinya koefisiennya bernilai negatif. Karena S1 tadi kan berkaitan dengan kolom kunci dan S1 akan menjadi variabel masuk dan koefisiennya itu adalah negatif. Kalau semua negatif kan berarti kita tidak bisa menentukan rasionya. Maka masalah ini merupakan masalah unbounded ya atau tidak terbatas. Tapi secara umum kita boleh mendapatkan solusinya sampai mana? Oh, pada iterasi kedua saja tidak masalah. Berarti ya X1-nya bernilai 4, X2-nya 3, dan min F-nya adalah 18. Tidak masalah. Maka, tapi apakah ini sudah optimal? Kita belum tahu. Karena apa? Kasus ini merupakan masuk kategori unbounded atau tidak terbatas. Oke, ini latihan. Ya, mungkin bisa dicoba untuk semakin melatih bagaimana proses mengimplementasikan metode simplex. Di sini saya tambahkan lagi ada latihannya juga. Di sini ada kasusnya maksimum. Maka kalau maksimum kita akan rubah dulu menjadi bentuk minimum ya. Agar menjadi apa? Bentuk standar. Dan ini contoh yang ketiga juga, latihan ketiga juga. Semoga semakin lancar dan teman-teman tidak kagok ya. Dan semakin memahami bagaimana proses mengimplementasikan dari metode simplex tersebut. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya dalam pembelajaran riset operasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.